Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Asep Jafar Setiadi dengan NIM 1906179 akan sedikit menjelaskan tentang sejarah pertengkaran teologis Islam antara Sunni dan Syiah. Oke, Sunni dan Syiah ialah dua denominasi Islam terbesar di dunia. Sekitar 85%, dan bahkan ada yang menyatakan hampir 90% Islam di dunia menganut aliran Sunni dan sisanya Syiah. Mayoritas umat muslim Sunni berada di kawasan Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Selatan, dataran Afrika, dan sebagian besar di negara Arab. Sedangkan Syiah mayoritasnya di Iran, Irak, Bahrain, dan Azerbaijan. Lalu mengapa Islam terbagi menjadi dua denominasi ini? Oke, ini berawal dari wafatnya Nabi Muhammad SAW yang turut meninggalkan kekosongan kekuasaan kepemimpinan Islam, sehingga menyebabkan argumen yang berbeda dari beberapa golongan yang menyatakan bahwa yang berhak meneruskan kepemimpinan Islam ialah Sayyidina Abu Bakar, dan ada juga yang menyatakan bahwa yang berhak itu Sayyidina Ali. Golongan pertama menggunakan metode musyawarah sebagai cara untuk memilih siapa yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin politik Islam selanjutnya peninggal Nabi Muhammad SAW. Dan golongan kedua lebih menyukai memilih seorang pemimpin berdasarkan garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Pertempuran tersebut antara pasukan Ali melawan Aisyah dan Khalifah Umayyah. Namun, pada masa pemerintahan kekhalifahan Ali, segalanya berjalan tidak mulus-mulus saja. Pada tahun 656, terjadi perang saudara dalam Islam. Untuk pertama kalinya, perang ini disebut dengan Badar Fitnah, atau sering juga disebut dengan Battle of Camel. Lalu, pertempuran berikutnya pada tahun 657 antara pasukan Ali dengan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah. Dan pada akhirnya Ali berhasil memenangkan pertempuran yang pertama dan membawa pertempuran yang kedua ke jalur arbitrasi. Beberapa pengikut Ali tidak senang terhadap itu. Mereka memisahkan diri yang menamakan dirinya sebagai golongan Khawarij. Para golongan Khawarij ini berpendapat bahwa Muawiyah bukanlah muslim sejati lagi karena melakukan pemberontakan kepada Ali yang merupakan pemimpin umat Islam pada saat itu dan harus dibunuh. Akan tetapi Ali justru melakukan arbitrasi dengan Muawiyah. Ini tandanya Ali harus dibunuh. Antum, kemari antum. Ya, ada apa? Antum, anak berpendapat bahwa Muawiyah itu bukan muslim sejati lagi dan pantas untuk dibunuh karena Muawiyah memberontak kepada Sayyidina Ali selaku pemimpin Islam. Oh, begitu. Akan tetapi Ali juga melakukan jalur arbitrasi terhadap pertempurannya dengan Muawiyah. Dan Ali juga bukan muslim sejati lagi. Oh,
Iya, 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 iya. Terus kita bagaimana? Oke, kita bunuh Ali, selanjutnya bunuh Muawiyah. Antum jenius. Pada akhirnya Khawarij membunuh Ali pada tahun 661. Lalu Muawiyah menggantikan Ali menjadi khalifah yang menandakan juga kekhalifahan Umayyah berkuasa. Sebelum naik menjadi khalifah, Umayyah telah melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan Hasan, putra dari Ali, yang menyatakan bahwa Muawiyah akan menunjuk suksesor dirinya sebagai khalifah dari pihak Ali. Namun Muawiyah mengangkat anaknya Yazid sebagai khalifah menggantikan dirinya. Hal ini menimbulkan konflik berkelanjutan yang mana menimbulkan pertempuran Karbala, di mana Husain bin Ali, Abbas bin Ali, Ja'far bin Ali, Utsman bin Ali, Abdullah bin Ali, Abu Bakar bin Ali, Abdurrahman bin Ali, Muhammad bin Ali gugur dalam pertempuran Karbala ini, sehingga peristiwa tersebut akan menimbulkan sebuah jurang yang begitu besar antara Sunni dan Syiah di masa depan. Dan Syiah sendiri menganggap bahwa keturunan dari Nabi sebagai imam dan pemimpin umat Islam yang sah, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan berbedanya antara ajaran teologis Islam Sunni dan Syiah. Jadi Syiah dalam sejarah pemikiran Islam merupakan sebuah aliran yang terbentuk dari politik sampai kepada perkembangannya menjadi teologis Islam. Sebetulnya tidak ada istilah Sunni. Sunni sendiri berasal dari kata sunnah yang artinya ahli sunnah wal jamaah, yang dimana harus memegang teguh ajaran Islam dengan berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga umat Islam sejatinya harus berpegang teguh kepada kedua pedoman tersebut. Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah seperti di negara Iran, Irak, Yaman maupun Syria itu bukan hanya konflik politik semata. Konflik tersebut merembet ke pertengkaran teologi Islam antara Islam Sunni dengan Islam Syiah. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus terhindar dari konflik Sunni Syiah dan jangan terprovokasi oleh berita-berita hoaks di luar sana. Dan apalagi berita-berita hoaks di luar sana yang menyamakan Syiah dengan PKI, Yahudi, dan hal-hal bizar lain. Pesan saya, sebaiknya agama tidak dipolitisi daripada yang saya ceritakan tadi kejadian lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.